وقال الله تعالى في القرآن
تخاف عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada untayan kata yang patut kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas limpahan taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang penuh dengan berkah ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan dan iringan doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kami menyampaikan isi khutbah khatib pada siang Jumat yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan wasiat kepada jemaah sekalian, terkhususnya diri khatib sendiri. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah khatib pada siang hari ini ialah mewujudkan generasi masa depan. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terpampang di hadapan kita antara harapan dan tantangan. Harapannya adalah kita menyaksikan kebangkitan Islam sedang berjalan, di mana masjid-masjid semakin makmur dan lembaga-lembaga dakwah pun semakin menjamur. Namun sebaliknya, ma'asyiral muslimin, tantangan yang kita hadapi sekarang ini adalah masuknya budaya-budaya barat ke dalam kehidupan Islam, terutama melalui televisi, komputer, internet, dan lain sebagainya. Yang semua itu ternyata membawa dampak yang sangat negatif. Seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Freedom William, bahwa salah satu dampak media komunikasi adalah berubahnya kultur suatu masyarakat. Kita tidak perlu khawatir kalau perubahan itu membawa kepada hal-hal yang positif. Namun yang kita khawatirkan adalah saat ini perubahan itu lebih banyak mengarah kepada hal-hal yang negatif. Contohnya, banyak dari generasi muda kita, tidak terkecuali anak sekolah, terjerumus ke dalam lingkungan mabuk-mabukan seperti whisky, brandy, ekstasi, dan lain sebagainya. Akibatnya, ma'asyiral muslimin, hari demi hari bangsa ini semakin dekat kepada kehancuran. Oleh karena itu, satu-satunya yang dapat diharapkan untuk menolong bangsa dan negara ini dari sebuah kehancuran yang sudah semakin dekat adalah generasi muda. Namun demikian, tantangan dan cobaan yang harus mereka hadapi sangatlah berat. Mengingat betapa pentingnya peran generasi muda dalam membangun negeri, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakangnya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Quran surah An-Nisa ayat 9. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita seharusnya merasa khawatir apabila kita menjadi generasi yang lemah, baik itu lemah fisik, lemah ilmu, ataupun lemah semangat hidup. Dan yang paling berbahaya adalah lemah iman dan akhlak. Mengapa begitu hadirin? Karena hal itu akan meracuni kehidupan kita. Bila itu terjadi, maka itu bukannya menjadi pelopor-pelopor pembangunan, namun malah sebaliknya
menjadi virus penghambat dan penghancur pembangunan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sejarah telah mengajarkan kepada kita agar memiliki semangat tinggi dan tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan bangsa dan agama. Karena apa? Karena ada makalah yang mengatakan syubbanul yaumi rijalul waddi. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karenanya, agar tercipta negeri Indonesia yang aman, tentram dan makmur, serta mewujudkan masyarakat yang agamis, masyarakat yang berpegang teguh pada 5 prinsip dasar dan mampu melaksanakan perintah Tuhannya, serta memperdalam ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kita harus wujudkan dan laksanakan 3 hal berikut ini. Yang pertama adalah disiplin. Generasi muda yang unggul dan berkualitas harus memiliki kedisiplinan yang tinggi, rajin bekerja dan gemar beramal. Semua itu untuk menyusun masa depan yang cerah dan indah. Namun sebaliknya, jika kita malas tidak memiliki kedisiplinan yang tinggi, maka tunggu saja masa depan yang suram dan mengenaskan. Sebab apa? Sebab manusia pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, tetapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Tiada bahagia tanpa lembah derita, tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Kemalasan di masa muda adalah kehancuran di masa tua. Yang kedua ialah jujur. Kejujuran merupakan salah satu ciri generasi muda yang unggul. Kejujuran bukan hanya jujur terhadap orang lain, tetapi yang paling penting adalah kejujuran terhadap diri sendiri dan bekerja sama yang baik. Untuk terwujud pribadi yang tangguh, ukur dan utuh. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 24, liyajziyallahu as-sadiqin bisidqihim wa yu'adzibal munafiqin in syaa'a aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurur rahima. Yang artinya agar Allah memberikan balasan kepada orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menghadap orang munafik jika dia kehendak, atau menerima taubat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Ahzab ayat 24. Yang ketiga yaitu ulet. Generasi muda yang unggul tidak mudah putus asa dan selalu ulet sesuai dengan skill dan profesinya. Mereka akan terus berusaha dengan tekun sampai akhirnya membawanya kepada dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan yang lebih baik dan berkualitas. Dalam hal ini Allah juga berfirman di dalam surat Yusuf ayat 87 yang artinya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah adalah hanyalah orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Dari ayat yang saya bacakan tadi, sangat jelas sekali bahwa berputus asa dalam berbagai aspek kehidupan sangat dilarang oleh agama. Apakah itu dalam bekerja, belajar, atau bahkan dalam meraih cita-cita? Karena berputus asa merupakan perbuatan orang-orang kafir. Karenanya, melalui mimbar ini, khotib ingin mengimbau kepada generasi muda, calon pemimpin bangsa. Mulai saat ini, mari sing-singkan dengan baju kita, langkahkan kaki untuk menatap masa depan yang cemerlang. Kembangkan 5 potensi agar kalian menjadi sumber daya yang unggul dan berkualitas. Olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi meningkat, dan olah kinerja agar produktivitas terlibat. Kalau 5 potensi ini sudah melekat pada generasi muda, khotib yakin kalian akan mampu menjadi pelanjut tongkat estafet pembangunan di masa yang akan datang. Dengan 3 unsur dan 5 potensi itulah diharapkan di era globalisasi saat ini, generasi muda dapat berperan aktif menjadi pelopor-pelopor pembangunan dalam rangka menuntaskan rakyat negeri ini dari krisis multidimensional yang sudah sekian lama diderita. Pada akhirnya, apabila 3 unsur dan 5 potensi diaplikasikan, maka kami yakin Indonesia akan menjadi negeri yang adil dan makmur, sebagaimana yang digambarkan oleh masyarakat
masyarakat Indonesia. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Demikianlah khutbah singkat yang dapat disampaikan. Kiranya dapat bermanfaat bagi khotib maupun jemaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbaruna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna du'a ya maulana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha